Malam itu hujan turun sangat pelan. Bukan hujan deras. Hanya rintik kecil yang membuat jalan tanah di perkebunan berubah licin seperti lumpur sabun. Sudah lewat jam 12 malam ketika mandor datang mengetuk pintu rumah. Papan tempat kami tinggal di tengah kebun karet Malaysia. Ko, tolong jemput si Jali di pondok sana. Besok pagi dia dipulangkan ke Indonesia. Badannya makin panas. Aku diam sebentar. Di dalam rumah hanya ada kami bertiga. Aku, Jali, dan Rahmat. Rahmat sebenarnya ingin ikut menemaniku. Jangan pergi sendiri malam-malam begini, katanya pelan sambil melihat keluar jendela. Di luar gelapnya bukan seperti malam biasa. Gelapnya seperti menelan cahaya. Aku malah tertawa kecil waktu itu. Cuma jemput orang sakit, aku mengambil jaket tipis, lalu menyalakan motor tua kami. Mesin motornya meraung kasar, memecah sunyi kebun. Jujur saja, sebenarnya aku juga takut karena untuk sampai ke Pondok Jali, aku harus melewati jalan timbangan karet tua, lalu masuk jauh ke area hutan dan perkebunan yang hampir tidak pernah dilewati orang malam hari. Dari tempat tinggal kami menuju Pondok Jali, jaraknya sekitar 3 kilometer. Tapi kalau malam, rasanya seperti perjalanan masuk ke dunia lain. Aku mulai melaju pelan. Lampu motor hanya cukup menerangi beberapa meter di depan. Kiri kanan dipenuhi pohon karet tinggi yang berjajar rapi seperti manusia. Berdiri diam memperhatikan. Suara hutan malam itu aneh. Tidak ada suara burung, tidak ada suara serangga. Hanya suara ranting basah dan mesin motorku sendiri. Ketika melewati timbangan karet tua, bulu kuduku langsung berdiri. Bangunan itu sudah lama kosong. Atap sengnya sebagian roboh. Timbangan besi besar di depannya terlihat hitam karena lumut dan karat. Orang-orang kebun sering bilang tempat itu tidak bagus. Pernah ada pekerja gantung diri di sana bertahun-tahun lalu. Aku mencoba tidak memikirkan cerita itu. Mataku fokus ke jalan licin di depan. Tapi semakin jauh masuk ke area kebun, perasaanku semakin tidak enak. Udara tiba-tiba berubah dingin. Padahal sebelumnya lembab dan panas. Lalu aku mencium bau harum. Harumnya bukan seperti bunga biasa. Bau itu terlalu wangi, terlalu menusuk. Seperti campuran bunga melati dan minyak mayat. Awalnya samar, tapi lama-lama semakin dekat. Aku langsung sadar bau itu berasal dari belakangku. Tanganku mulai dingin memegang gas motor. Aku mencoba berpikir positif. Mungkin cuma bau bunga hutan, tapi anehnya di tengah hutan karet seperti itu tidak ada bunga. Aku tetap melaju, pelan, berusaha tenang. Lalu tiba-tiba lampu motorku meredup. Awalnya hanya berkedip kecil. Setelah itu cahayanya seperti tertutup sesuatu. Seolah ada tangan hitam besar menempel tepat di depan lampu. Jalan yang tadi terlihat mulai menghilang dalam gelap. Aku merinding. Mesin motor mulai terasa berat. Gas motorku sudah penuh, tapi lajunya melambat sendiri. Seperti ada seseorang yang sedang menarik motor dari belakang. Saat itulah aku mulai benar-benar takut. Aku tidak berani menoleh. Karena entah kenapa aku merasa kalau aku menoleh, aku akan melihat sesuatu yang tidak seharusnya dilihat manusia. Aku terus membaca doa dalam hati. Mulutku kering. Keringat dingin mulai turun walaupun udara sangat dingin. Lalu saat melewati tikungan turunan tajam, motorku tiba-tiba oleng. Ban depan seperti menginjak sesuatu. Aku terjatuh keras. Tubuhku terpental dari motor. Tapi yang paling membuat darahku membeku bukan karena jatuhnya, melainkan karena saat tubuhku menyentuh tanah. Aku sadar aku tidak jatuh di tanah. Tubuhku menimpa sesuatu. Sesuatu yang besar, empuk, dan hidup. Dadaku langsung sesak. Tanganku refleks menyentuh benda itu. Teksturnya bersisik, licin, dingin. Tapi anehnya sisik itu mengeluarkan cahaya samar kehijauan
di tengah gelap hutan. Aku membeku, otakku kosong. Aku tidak berani melihat penuh benda yang kutindih itu. Karena di detik itu juga aku mendengar suara napas berat tepat di bawah tubuhku. Heh, aku langsung melompat bangun sambil gemetar. Kakiku hampir tidak kuat berdiri. Aku cuma melihat samar sesuatu panjang hitam bergerak masuk ke semak. Suara gesekan tubuhnya di tanah terdengar jelas. SRR, RAA, AA, K, K. Aku panik. Motor masih tergeletak. Aku buru-buru mengangkatnya. Tanganku gemetar hebat. Aku mencoba menstarter motor. Sekali, tidak hidup. 2 kali, tidak hidup. 3 kali, tetap mati. Saat itulah aku sadar. Suara napas tadi sekarang ada di belakangku. Dekat sekali. Aku langsung diam. Tubuhku tidak berani bergerak. Aku tidak berani menoleh. Karena aku yakin sesuatu itu sedang berdiri tepat di belakangku. Aku mencoba mencari rokok di saku untuk menenangkan diri. Tapi rokokku hilang. HP juga tidak ada. Gelap di hutan malam itu benar-benar pekat. Mata terbuka pun rasanya seperti tetap memejamkan mata. Aku hanya bisa mendengar suara hujan kecil dan napas makhluk itu. Lalu bau harum tadi muncul lagi, lebih kuat, sampai membuat kepalaku pusing. Aku mulai membaca doa sekeras yang aku bisa dalam hati. Tanganku terus menstarter motor. Sekali, 2 kali, 3 kali. Tetap mati. Suara napas di belakang semakin dekat. Aku bahkan merasa tengkukku mulai dingin, seperti sedang dihembus seseorang. Air mataku hampir keluar karena takut. Aku terus berdoa. Lalu bram, motor akhirnya menyala. Tanpa pikir panjang, aku langsung menarik gas penuh. Ban belakang sampai selip karena jalan licin. Aku melaju sekencang mungkin. Aku tidak peduli jatuh atau tidak. Yang ada di pikiranku cuma satu, keluar dari hutan itu hidup-hidup. Beberapa menit kemudian, aku akhirnya sampai di pondok tempat Jali sakit. Wajah Jali pucat, tubuhnya panas tinggi. Dia langsung naik ke motor sambil bertanya, "Kenapa muka kau pucat begitu?" Aku cuma menjawab pendek, "Ayo cepat pergi dari sini." Aku tidak mau lewat jalan sebelumnya. Aku memilih memutar lewat kebun sawit. Jalannya lebih jauh.